Ispan, balik lagi di Bang kita. Kita mau ngobrol ngalur ngidul aja nih. Ispan juga boleh join dan juga Ispan juga boleh join. Gitu. Jadi gini Pan, ada beberapa pertanyaan nih Pan. Menurut lo Pan, kita kan sama-sama Gen Z nih. Iya. Siap. Oke. Nah, menurut lo Gen Z itu kalau kerja itu gimana sih Pan? Di pandangan lo ya? Kalau menurut gue ya, Heeh. kalau Gen Z itu ada yang bilang kita tuh kritis. Itu memang Kritis. kritis, cuman masih di bawah enjoy gitu. Jadi kayak misalkan ada suatu hal yang belum tercapai gitu kan, kita tuh selalu mikir ini gimana cara beresinnya. Baru beresin. Iya. Namun kita juga kayak ya jangan sampai terlalu jangan terlalu diini-iniin lah gitu. Di ini tuh apa? Jelasin dong. Oke, jadi biar lebih gampang kayak kita tuh udah tahu itu tuh harus diberesin. Heeh. Tapi buat aja kayak ya udah sih, yang penting beres. Ya udah sih yang penting beres. Itu jangan sampai kita dikejar deh. Yang Oh. penting dia tahu kita bakalan beres kayak gitu. Jadi kalau misalkan Gen Z dikejar tuh takutnya dia stress out gitu ya. Bener. Ya kayak gitu. Tapi bener nggak baik banget. Menurut baik banget. Maksudnya Gimana? Gen Z itu kerja kayak gimana? Ya. Gen Z. Sebagai Sebagai pandangan pandangan ya. boomer. Gen Z itu pertama Heeh. mentalnya kurang kuat. Kita sebagai Gen Z gimana? Yang menurut lu? kedua mudah putus asa. Yang ketiga goyang jika ada tekanan. Oke. Itu udah baik banget rasain ya. Ya, Karena bekerja sama dengan Gen Z. banyak beberapa kali Gen Z yang kerja sama saya. Oh iya. Seperti itu. Tapi boomer juga ya. Heeh. Boomer juga tuh kadang kayak Mm. terlalu bawa enjoy gitu kan, sampai lupa sama pekerjaannya. Oh. Terus Boomer ya itu terlalu bawa enjoy sampai Iya. lupa dengan pekerjaannya. terus dapat banget alasannya gitu kalau misalkan Apa? ngejelasin kayak kerjaannya kayak gitu tuh gampang deh, penting ada alasannya gitu. Oh, iya sih. Nah, tapi menurut lo nih ya, kalau misalkan dari itu kan tadi kan udah perasaan tentang generasi kan, Iya. masing-masing generasi kan. Oke. Nah, menurut lo dari Gen Z ini nih, yang paling cocok itu kerja di bidang apa kan? Menurut lo? Ini kayak Gen Z kalau ditaruh bidang ini langsung meluncur gitu. Menurut lo? Kalau misalkan kerjaan kayaknya nggak harus Nggak ada patokan. dipatok-patokan sama Oh. generasi gitu ya. Mm-mm. Tapi kebanyakan kalau Gen Z yang sekarang gitu ya, Mm-mm. ya kayak misalkan kita lihat dari platform TikTok lah kayak gitu, itu lebih pengen ke Kemana? Kreatif. kreatif kayak, Wah. kayak misalkan maunya di apa selain korporat ada Agensi. ada agensi itu kan. Oh. Kenapa pada melihat agensi? Karena Kenapa? yang gue lihat itu lebih nyantai kan. Oh. Jadi kayak misalkan di dalam kantornya itu ada Hmm. tempat playing game lah, terus buat istirahat juga ada. Oh jadi di environment atau di lingkungan kerjanya itu ada misalkan tempat mainan apa, biliar Benar contohnya. kayak gitu. Atau enggak ada apa namanya tempat untuk ngopi santai gitu Benar ya. juga. Tapi di agensi juga walaupun banyak kayak permainan atau tempat istirahat, tekanan kerja juga cukup kuat kan. Iya, Sampai betul. ada yang malam-malam gitu kan, pulangnya sampai jam 12 malam lah gitu. Betul. Mungkin karena agensi itu menerapi kayak work from home gitu ya. Iya, Jadi work buat from senyaman home. mungkin Mm-mm. si kantornya itu biar mereka bisa nyaman kerja di kantornya. Betul. Kayak gitu. Oke, berarti itu ibaratnya pandangan lu tentang Gen Z ya. Hmm. Nah, lu setuju gak sama dengan Gen Z itu mengedepankan atau mentuhankan ibaratnya work life balance? Benar sekali. Gimana menurut lu? Ispan? Kalau menurut gue apa ya, Hmm? selain kerja juga ya, Heeh. kita juga harus mikirin mental health kita. Ya, bener ya. Iya, nah, Iya. Dan juga ya jujur ya kata Pak Iqbal bener. Kita tuh emang apa ya, apa? harus selain kerja gitu kan, kita harus mengutamakan kayak Mental. mental juga gitu ya. Hmm. Makanya kayak kalau misalkan ada tekanan dikit nih, Hmm. Terus mereka jadi goyah. jadi goyah, jadi bingung gitu ya. Ya mungkin karena kita juga masih pertama kali turun ke Hmm. dunia kerja gitu ya. Hmm. Maka itu harus bertahan juga kayak Iya pahami
Betul sih. Gitu. Berarti emang kalau Gen Z itu terkenal dengan mental health-nya harus dimanjakan terlebih dahulu ya. Ada yang malah kayak gitu ya. Ada satu pekerjaan yang belum beres nih. Heeh. Pekerjaan itu belum beres. Heeh. Terus udah dipinta, Betul. terus kita kejar. Heeh. Terus ini tuh begitu pulang bikin status seolah-olah dia paling menderita di dunia. Iya. Dibuat status di WhatsApp. Iya. Atau Seolah-olah dia di- paling menderita di dunia dan nggak ada orang menderita dia gitu. Menarik. Paling yang tua-tua tinggal bilang, ya lu bos gitu doang. Baru pertama kali kerja kan. Iya. First step onward. Iya. Itu kan jadi masih kayak capek, bingung nih Masih gimana. mencari-cari lah. Mencari-cari gitu kan. Iya. Cari apa iramanya seperti apa. Tapi ada pilihan gini Pak, misalkan ya, lu dikasih pilihan, lu mendingan work life balance lu stabil Terpenuhi. atau terpenuhi atau gaji gede. Pilihan dua itu misalkan. Misalkan gaji gede tapi stress out, dikejar-kejar terus atau gimana? Lu milih gimana? Ini tiap pandangan kan. Tiap pandangan, Antara betul, Gen Z sama pandangan. boomer kan. Iya. Kalau misalkan Gen Z sih mending work life balance. Work life balance ya. Mau gaji berapapun yang penting mental juga harus diutamakan. Oh iya sih. Masa sih? emang boomer kayak gimana? Ya harus mana. Boomer kan lebih realistis ya Pak. Ya, realistisnya bahwa kita semua perlu uang. Betul. Kedua, memang kalau orang yang itu mungkin ya, kalau saya mungkin lebih suka tantangan sebetulnya. Oh iya. Tantangan baru gitu. Oh ini, gua harus tembus ini itu. Sebetulnya lebih kepada situ. Jadi rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa ingin goalsnya pengen ada di sisi yang itu walaupun tantangannya berat sambil mainin lah sama anak sambil Iya. komplain lah itu justru enak gitu kalau kayak gitu ada tantangan kita bekerja terus. Iya, berarti Pak Iqbal lebih suka tantangan ya, kalau Iqbal work life balance-nya harus stabil. Yang penting smooth lah gitu. Mental health-nya terkendali gitu. Nah, Jadi jangan pernah takut dengan apa yang belum terjadi. Aku salah, kalau Gen Z itu harus overthinking dulu. Iya, harus Harus berpikir dulu ke depannya terus gimana nih. Jangan pernah takut dengan apa yang belum terjadi. Karena lebih baik kamu melakukan tapi ada kesalahan daripada kamu tidak melakukan dan pasti salah. Iya. Karena kan kalau nggak melakukan apa-apa nggak ada hal yang Iya. efeknya. Gitu. Nah, dari mana kita tahu salahnya atau benarnya kalau kita tidak mau melakukan? Betul. Gitu. Makanya jangan pernah takut dengan apa yang belum terjadi. Gitu. Nah, kalau misalkan dari gini nih Pak, misalkan dari kan ada nih sekarang statement baru Pak, dan ini yang ngomong Gen Z juga. Jadi ada salah satu streamer itu ngomong dia tuh kalau kerja 9 to 5 itu tuh traumatis, ya kan? Dan sedangkan kalau ini dia kalau kerja santai itu lebih seneng gitu. Nah itu tuh gimana menurut lu Pak? Lu tahu kan siapa yang ngomong? Siapa? Big Mo. Dia ngomong kayak gitu. Iya. 9 to 5 bikin dia stres. Iya, bikin dia traumatis gitu. Otomatis ya. Kalau misalkan menurut gue ya, pandangan gue itu ya, gue setuju sama Big Mo. Shout out buat Big Mo. Oke. Karena kalau menurut itu zona nyaman nggak sih Pak? Iya, itu sudah sama. sama. Betul. Kita masih tetap di zona nyaman itu. Jangan pernah terlena dengan zona nyaman dong. Iya. Ya sulit juga ya, karena selain apa ya, kita juga berusaha buat mencari pekerjaan walaupun tidak 9 to 5, setidaknya masih ada apa ya, pemasukan yang lebih gimana pun caranya gitu ya. Iya. Caranya gimana pokoknya terserah dia, yang penting ada pemasukan lebih gitu kan. Benar, yang tidak sampai mempengaruhi mental kita kayak gitu ya. Kalau menurut gua sih sebagai Iya Gen Z sih, ya. iya sih. Iya. Mungkin kalau dari umur beda lagi. Iya. Tapi kan sekarang banyak banget kerjaan tuh yang dulu tuh nggak ada, tapi sekarang ada. Contohnya kan kayak konten kreator. Dulu mana ada sih? Maksudnya di zaman-zaman Pak Iqbal konten kreator mana ada dulu kan? Nggak ada. Nah, terus sekarang YouTuber, terus kalau streamer sekarang itu kan nggak ada. Nah menurut lu perkembangan kedepannya gimana? Menurut lu bidang yang akan kedepannya itu muncul? Menurut lu ada apa nggak bidang yang baru? Kayak misalkan contoh, kan di iming-iming sekarang isu AI bakal gantiin para pekerja, AI bakal gantiin ini. Nah menurut lu gimana? Menurut gue ya bakal ada pekerjaan Yang digantikan AI?
digantikan AI. Storyteller kali. Oh, storyteller, kenapa Kalau- menurut lu? Contohnya kayak misalkan kita tuh kalau misalkan bikin Cerita, website Cerita apa, gitu kan. blog atau apa? cerita buat film gitu, itu kan suka ada kayak skemanya itu apa? Iya. Ya Itu sih kayak gitu. apa namanya, skripnya. Ya skripnya kan ada tertulis Konsepnya. atau misalkan ada gambarnya gitu. Terus? Itu bakal diganti sama AI. Jadi kayak misalkan si kita bikin skrip aja nih, buatkan misalkan orang lagi jalan gitu. Itu kan langsung ada video orang lagi jalan itu pakai AI. Nah dari AI itu bisa dimasukkan sebagai referensi di video tersebut. Bisa jadi ya. Paling itu aja sih. Kalau menggunakan AI. Tapi nggak semua bidang bisa diganti ya. Iya, nggak bisa diganti. Contoh guru. Iya. Bisa kan diganti AI? Nggak akan bisa karena AI nggak punya rasa. Iya, betul. Ya. Itu kekurangan AI itu ya, Iya, nggak punya rasa. rasa. Rasa kan banyak, rasa cinta, rasa sebel, rasa marah dan rasa sebagainya. Itu nggak ada dia. Dia cenderung on the text ya. Iya. Sesuai dengan yang dimasukkan di dalam chipnya dia apa. Ya, Google dan Iya. komputer gitu ya. Iya, dimasukkan apa itu ya itu yang dia tahu cuma itu doang, nggak ada rasa, nggak ada apa. Misal dia bisa masalah marah tuh cuma marah doang, nggak ada ekspresi. Marah adalah ini, itu kayak gitu. Cuma kalau guru kan mengajar di kelas ya, tidak akan bisa. Gitu, nggak akan bisa mengajar di kelas dengan rasa. Dia nggak tahu muridnya paham atau enggak, dia nggak tahu muridnya lagi ngantuk apa enggak, dia nggak akan tahu muridnya sudah sampai tingkat mana nih. Kalau guru kan paham gitu. Walaupun materi yang ada di pelajaran yang diajarkan oleh guru ada semua di AI. Jawaban pun ada semua. Tapi mampu nggak tuh membentuk anak-anak dari usia PAUD sampai dengan nanti kuliah mengajarkan ilmunya itu secara langsung? Kan nggak mungkin, pasti butuh guru. Itu salah satu yang nggak bisa digantikan. Istilahnya nggak bisa mengayomi atau menyayangi gitu. Iya, betul. Berarti kalau misalkan AI gantiin guru, misalkan layar gede di depan, kan AI-nya nggak bisa ngeliat ada yang ngantuk, ada yang itu, kan? Jangan-jangan tinggal tidur semua, tinggal kabur semua. Dia mah tetap aja ngoceh gitu kan. Iya betul ya. Guru ya nggak bisa diganti ya. Benar. Betul. Tata krama, salim, AI bisa nggak salim? Itu Itu ada budaya kita kan salim tuh. Dia bisa salim nggak? Iya Enggak sih. kan. Betul sih. Banyak hal yang tidak bisa digantikan oleh AI. Banyak hal ya. Tapi kan sekarang banyak nih Pak, apa namanya, biasanya tuh Gen Z overthinking ke masa depan, karena kan kita nggak tahu masa depan bakalan terjadi apaannya kan. Nah itu kan sebagian overthinking Gen Z. Nah biasanya ketika lu ngerasain kayak gitu, kan ada istilah QLC, lu tau gak? Sebenarnya kalau kita tuh bukan overthinking ya, Tapi visioner. Kayak memandang ke depan tuh apa yang akan terjadi kan. Itu kan membayangkan. iya. Saking banyaknya jadi overthinking. Iya Kayak sih. gitu. Tapi kan dari pembayangan lu itu kan nggak semuanya tuh kejadian. Iya benar. Contoh yang paling dekat lo overthinking ke depannya apa? Tentang kerja profesional. Lebih ke ya kalau misalkan sekarang ya kayak kita nih nggak tahu nih kedepannya bakalan masih kerja atau enggak gitu ya. Mungkin ya buruknya kita harus mencari pekerjaan lagi. Kayak itu yang bikin apa ya, salah satu hal yang bisa bikin tambah pikiran sih jadi overthinking ya. Iya. Gitu. Terus ya masalah yang wajar sih kayak misalkan jodoh kayak gitu. Balik lagi kayak yang tadi saya bilang di awal, jangan pernah takut dengan hal yang belum terjadi. Iya betul. Iya. Betul. Ya. Betul sih ya. Ya, jangan tentang yang belum terjadi. Berarti intinya jalanin aja dulu gitu ya. Kalau misalkan Jalanin aja dulu. Hubungan terlarang ya. bukan hubungan kayak kayak gitu. Masih on. Masih on. Masih on. Apa ya istilahnya itu kayak yang penting jalanin dulu apa yang ada gitu kan, jangan sampai kita mikirin hal yang lain dulu gitu. Ya, betul. Kalau menurut Boomer gitu. Ya. Fokus yang tugas kita hari ini
ya apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita, fokuskan di sini dulu. Iya. Gitu ya. Jadi enggak wah sambil ngerjain ini sambil mikirin apa penting ke depan ya. Iya sih. Isma nyebutnya visioner. Kalau PA visioner itu bukan, itu ketakutan itu. Gen Z memang banyak takutnya sih. Benar. Mungkin hampir sama kayak boomer yang sebelumnya, cuman kan sekarang tuh media sosial banyak tuh. Nah mungkin karena Gen Z itu di era media sosial pada nge-share, jadi kelihatan kayak anjir semuanya pada nge-share overthinking nih. Mungkin sama dulu Pak Iqbal ngerasain, cuman ya dipendam sendiri gitu. Jadinya enjoy aja gitu. Nah, mungkin karena ada era itu jadinya Gen Z jadi overthinking itu ada dari zaman dulu. iya. Cuman kalau dulu kan pertama nggak bisa curhat. Iya, betul. Ya. Kedua orang tua, kalau misalnya orang tua dulu kita diomelin guru nih misalnya, atau diomelin atasan, justru kita yang ditambahin. Iya, ditambahin. Iya. Diomelin. Nah, secara alamiahnya itu membuat mental kita jadi kuat. Iya, betul sih. Iya. Makanya termasuk anak saya pun manja sekarang, manja asli. Nggak kayak saya dulu. Bahkan saya kuat berjalan 10 kilo, 7 kilo itu untuk berangkat sekolah, karena pada saat itu orang tua misalnya lagi nggak pegang uang, jalan. Karena dan pengen sekolah ya jalan aja. Jadi nggak berharap lebih gitu ya. Kalau sekarang nggak dikasih jajan, mana mau anak-anak sekolah. Gitu ya. Terus dia merasa paling menderita, paling miskin, paling apa, padahal nggak gitu. Iya, berarti ada istilahnya terbentur. Nah, sama juga pemahat di Bali. Apa tuh? Pemahat patung, awalnya dari batu yang nggak berbentuk kan. Betul. Dengan kesabaran sedikit, cetak lama-lama yang dia inginkan bentuknya seperti itu. Iya sih. Jadi seni yang indah gitu kan. Iya betul. Ya hidup tuh seperti itu. Berarti beda ya. Tapi berarti era teknologi juga mempengaruhi semuanya ya. Oke sih. Keren. Medsos nggak salah sih, cuma filter kita aja sih. Iya. Filternya kita bisa memfilter sejauh mana. Karena saya juga baca medsos, baca di live TikTok atau di apa, itu banyak hal yang menurut sekilas mata, secara johir itu kelihatan bener tuh orang. Padahal kalau kita dalamin lagi, astagfirullah, ini ternyata masalah ini gitu. Menggiring opini anak-anak muda untuk terjerumus ke dalam mindset yang salah, overthinking misalnya. Sorry, bukan overthinking, visioner misalnya. Bahasa enaknya visioner. Padahal caur tuh. Tapi kan sekarang banyak banget itu Pak, isu-isu sosial yang diangkat ke media sosial. Misalkan overthinking, lu lagi overthinking misalkan kerjaan atau overthinking apa, lu lagi stres, itu kan diangkat media sosial, overthinking tuh misalkan. Nah, terus ada orang lagi overthinking lain, beda-beda kan overthinking orang-orang. Beda-beda. Iya. Mungkin kalau dulu nggak ketahuan karena misalkan nggak bisa curhat atau terpendam. Kalau sekarang kan udah gampang, terus semua curhat, semua ngomong ini. Ibaratnya semua orang pengen semua mata tertuju ke dia karena media sosial. Nah menurut lu nih di era media sosial ini kira-kira bakalan positif atau negatif untuk kedepannya terhadap kehidupan lu pribadi? Kehidupan lu pribadi aja. Kalau buat kehidupan gue pribadi ya, gue lebih baiknya menghindari media sosial sih. Berarti lu detox dong? Detox sosial media, karena emang sejauh ini pengaruh ke gue sih banyaknya ya negatif gitu. Bener sih jujur. Karena ya nggak tahu, pas tiap buka sosial media gitu kan. Yang lu rasain ketika lu buka media sosial, seret? Capek ya? Soalnya kebanyakan berita-berita yang muncul gitu ya. Hal negatif lah, terus kayak misalkan ya kalau misalkan ngomongin gimana ya, kriminal atau apa, kriminalitas atau misalkan tentang politik, berarti kan juga ada yang baik ada yang buruk juga gitu. Kayak gitu, itu kan bisa mengaruhi ke otak juga. Iya sih. Makanya lebih baik detox sosial media. Karena dengan ada sosial media juga ya, gua akuin juga itu bisa mendistract kegiatan sehari-hari kita. Ya, kayak misalkan kita mau olahraga gitu kan, jadi malas buka sosial media.
mau makan, mau mandi gimana aku malah fokus ke sosial media dulu. Jadi waktunya kepotong juga tuh sama sosial media. Nah, berarti ada istilah gini Pak. Ini masuk ke, kan tadi lu misalkan kita kayak ngelakuin olahraga, habis itu scroll gitu. Ada istilah tentang brain rot, tau gak? Brain rot. Brand rot. Oh, iya. Nah, menurut lu udah masuk kena brain rot atau enggak? Ini enggak ada. Karena kan brain rot jujur ya. Ini jujur ya. Gue kayaknya bisa masuk ke brain rot. Bisa masuk ke brain rot. Karena kenapa? Setiap gua bangun tidur langsung scroll HP. Iya. Misalkan lagi nunggu di apotik scroll HP. Itu kan termasuk istilahnya kayak kita nggak bisa adiktif terhadap scrolling media sosial. Nah, ini juga apa enggak? Gue jujur udah kena brain rot ya. Apalagi parah banget tuh. Kenapa? Lu bisa bilang parah kenapa? Ada salah satu apa ya? Artikel. Bukan artikel, salah satu hal yang aneh yang bisa disebut dengan brain rot. Apa? Salah satunya. Tung sahur. itu termasuk brain rot juga kan? Iya, Iya. tung sahur. Iya, itu kan brain rot kan. Itu Iya. udah kacau banget. Sekarang kan udah banyak AI juga kan. Tung sahur maksudnya brain rotnya tuh dalam hal apa? Kalau misalkan kan gue brain rot dalam hal scrolling nih. Iya. Gue bisa scrolling dalam misalkan dari pagi sampai sore itu cuma scrolling. Itu kan termasuk brain rot karena kita ada dopamin untuk ketika scrolling kan. Nah, tung sahur tuh apa efeknya buat lu? Terngiang-ngiang aja kah atau gimana? Jadi earworm tau nggak? Earworm. Ya jadi earworm tuh kayak kita lagi ngelamun tiba-tiba ada muncul tung sahur kayak gitu. Iya. Serius. Earworm beneran. Iya. Earworm tuh kayak gitu, kayak misalkan Oh gitu, itu istilahnya namanya earworm. earworm gitu kan. Kalau misalkan kita dengar lagu yang kita nggak suka gitu kan, terus tiba-tiba terngiang terus, Iya. itu disebut dengan earworm. Oh gitu. Iya. Ih, gue baru tahu earworm. Iya, itu kadang emang mengganggu banget sih. Oh berarti sekarang banyak banget yang orang-orang yang earworm dong. Contohnya misalkan scroll TikTok lagi viral. Iya. Nah, itu misalkan apa ya lagu-lagu apa Ya, misalkan? jedak jeduk misalkan. Iya misalkan. Kalau nggak naik gila. Iya, naik gila tuh. Kasih aba. Nah, itu kan pasti langsung Iya. earworm gitu kan. Tapi naik gila enak. Ya itu enak, emang enak. Cuma itu termasuk earworm. Maksudnya suara yang bisa kita ingat secara langsung. Iya. Padahal kita nggak ada niatan buat ingat itu kan. Iya. Tiba-tiba muncul aja. Heeh. Kayak gitu itu namanya earworm. Oh gitu. Gile, berarti teknologi emang mengubah segalanya ya. Benar. Nah, satu. Anjir 23 menit dapet. Gokil deh. Bisa. Kasih alam kalau udah lewat. Udah mau bahas gitu doang, Pak. Ngobrol-ngobrol lagi ya.